selamat pagi, salam sehat, salam semangat, salam SFD, semangat fraternitas Bina. Nah, minggu yang kedua kita akan mempelajari materi mengenai tokoh-tokoh para pejuang yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ini berkaitan dengan materi kita di minggu lalu mengenai disintegrasi bangsa. Nah, ada satu pepatah mengatakan bahwa negeri kita ini, Republik Indonesia yang kita cintai ini, bukanlah milik satu kelompok, bukanlah milik satu budaya, bukanlah milik satu kelompok agama, tetapi negara Indonesia yang kita cintai ini adalah milik kita bersama. Dari Sabang sampai Merauke adalah milik kita bersama yang patut kita jaga, seperti yang dilakukan sama para tokoh-tokoh pejuang Republik Indonesia yang mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Seperti apa kisah ataupun seperti apa perjuangan yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh yang berasal dari Papua, yang berjenis kesenian, yang berbentuk perjuangan para tokoh wanita, dan beberapa raja yang mendukung kemerdekaan Indonesia kala itu. Maka mari simak video pembelajaran kita berikut. Materi kita di minggu ini mengenai dari konflik menuju konsensus suatu pembelajaran. Ini berkaitan dengan materi kita di minggu lalu, yaitu disintegrasi bangsa. Nah, sebelum lebih jauh kita mempelajari materi kita, tujuan pembelajaran kita di hari ini adalah dengan mempelajari materi pentingnya integrasi bangsa, diharapkan siswa mampu menganalisis siapa dan bagaimana perjuangan para tokoh pahlawan dalam mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Juga siswa diajak bertanggung jawab dan bekerja keras dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Siswa juga dapat mengambil hikmah dari teladan para tokoh sejarah agar siswa dapat mengembangkan Indonesia baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, langsung saja kita mulai. Materi kita di hari ini adalah kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Nah, kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa ini berkaitan dengan tokoh-tokoh yang memperjuangkan pertahanan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh perjuangan ini kita lihat dari berbagai bentuk. Yang pertama, ini pahlawan dari beberapa daerah. Kita ambil nanti dari Papua. Terus ada beberapa raja yang berkorban untuk bangsa Indonesia, mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, mewujudkan pertahanan proklamasi Indonesia melalui seni. Dan yang keempat, salah satu contoh perjuangan ataupun pejuang wanita dalam mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia kala itu. Nah, ini adalah ketiga gambar ini adalah orang yang berasal dari Papua. Nah, jadi posisi Papua dalam sejarah Indonesia setelah merdeka memang unik, nakku. Khususnya persoalan Papua berdasarkan konferensi meja bundar. Sesungguhnya akan dibicarakan sebenarnya masalah Papua ini oleh pemerintah Republik Indonesia dan juga Belanda. Nah, 1 tahun kemudian, tetapi Belanda ini berupaya tetap mempertahankan daerah Papua ini tadi. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah agar Papua kembali ke Republik Indonesia. Maka muncullah tokoh-tokoh peperangan besar seperti ada bernama Frans Kaisepo, Silas Papare, dan juga Martin Inde. Nah, bagaimana kisah mereka bertiga dalam mempertahankan ataupun dalam keinginan mereka menyatukan daerah Papua digabungkan dengan Republik Indonesia kala itu. Nah, yang pertama sekali itu adalah Frans Kaisepo. Nah, Frans Kaisepo ini adalah
seorang tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua saat menjelang Indonesia merdeka. Ia juga berperan dalam pendirian PIM, menjadi anggota delegasi Papua dalam konferensi Malino juga. Bahkan dia menentang yang namanya pembentukan negara Indonesia Timur. Nah, dia juga pernah mengusulkan agar Papua dimasukkan ke dalam Kepresidenan Sulawesi Utara. Dia juga pernah mendirikan ISI. Nah, dia juga pernah membantu yang namanya tentara Trikora dalam memperjuangkan Papua, terus mengupayakan Papra bisa dimenangkan oleh Papua juga, yang memang Papua ingin bergabung ke Indonesia kala itu. Nah, itulah usaha-usaha dari Frans Kaisepo kala itu. Nah, kita beralih ke tokoh yang kedua. Tokoh yang kedua yang berasal dari Papua itu adalah Silas Papare. Silas Papare ini berhasil membentuk KIM yang bertujuan menghimpun kekuatan yang mengatur gerak langkah perjuangan dalam membela dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Silas Papare dan Martin Inde ini dianggap pernah mempengaruhi batalion Papua, bentukan sekutu. Mereka menganggap bahwa Martin Inde dan Silas Papare ini mereka orang Belanda menganggap mereka melakukan pemberontakan. Karena kekhawatiran orang Belanda, maka mereka akhirnya dipenjarakan oleh orang-orang Belanda. Nah, setelah Silas Papare bebas, dia mendirikan Partai Kemerdekaan Irian. Jadi, Belanda tetap tidak senang dan Silas pun kembali dipenjarakan. Jadi Partai Kemerdekaan Irian Barat ini, selagi Silas Papare berada di penjara, maka partai yang dibentuk sama Silas Papare ini tadi diundang sama pemerintah Yogyakarta untuk duduk sebagai anggota delegasi dalam perundingan New York antara Indonesia dengan Belanda. Singkat cerita, akhirnya Belanda menyetujui untuk mengembalikan Papua ke Indonesia. Itulah yang namanya perjuangan Silas Papare dalam menyatukan Papua bergabung ke Republik Indonesia. Nah, tokoh yang ketiga yang berasal dari Papua itu bernama Martin Inde. Nah, tahu nggak kamu sebenarnya Martin Inde ini bukan orang Indonesia asli. Dia adalah seorang anggota polisi Hindia Belanda. Nah, dia kala itu ditugaskan di Hindia Belanda, dan walaupun dia bukan orang Indonesia, ia kerap kali berinteraksi dengan tahanan politik Indonesia yang sengaja dibuang oleh Belanda kala itu. Siapa yang memberontak pasti ditangkap sama Belanda dan diasingkan sama orang Belanda ke satu daerah. Nah, jadi Inde ini punya rencana bersama anak buahnya untuk melakukan pemberontakan kepada Belanda. Inde menjadi ketua PIM kala itu. Jadi, dia memimpin aksi protes yang didukung oleh delegasi 12 dan menghimbau anggota militer yang bukan orang Belanda ini agar melancarkan perlawanan terhadap Belanda. Bayangkan, dia bukan orang Indonesia, tapi dia menghasut ataupun membuatkan semangat kepada pemuda Indonesia agar melawan kebijakan-kebijakan orang Belanda kala itu. Nah, akhirnya Belanda menangkap dan memenjarakan Martin Inde. Setelah Inde bebas, ia menyusun kekuatan gerilya sambil menunggu kedatangan tentara Indonesia yang akan diterjunkan ke Papua. Ya, jadi singkat cerita, saat perang ini usai, Inde berangkat ke New York untuk memperjuangkan Papua dan hasilnya memuaskan hati orang Papua. Hasilnya benar-benar bahwa orang Papua ini menjadi ataupun daerah Papua ini menjadi bagian dari Republik Indonesia. Baik kan, walaupun dia bukan orang Indonesia, tapi dia membantu Papua agar kembali ke tangan Republik Indonesia. Nah, itulah dia 3 tokoh yang pernah membantu
ataupun yang pernah memperjuangkan satu daerah Indonesia kembali disatukan, ataupun daerah Papua disatukan ke wilayah Indonesia, bergabung menjadi bagian dari Indonesia kala itu. Nah, kita lanjutkan kepada perjuangan para raja yang berkorban untuk bangsa. Nah, kamu raja, aku pun raja, tapi rajanya berbeda. Kali ini raja yang dimaksud adalah raja kerajaan yang ada di Yogyakarta. Nah, saat Indonesia merdeka, di Indonesia masih ada beberapa kerajaan yang berdaulat. Meski demikian, nakku, tidak semua kerajaan mau bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia kala itu. Nah, ada dua raja yang memilih untuk melawan Belanda dan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama itu bernama Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Nah, tidak sampai pada saat 3 minggu dia dinobatkan menjadi sultan. Jadi dia mendengarkan bahwa Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaan. Jadi pada saat itu 3 minggu setelah proklamasi kemerdekaan, maka Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 menyatakan bahwa kerajaan Yogyakarta adalah bagian dari NKRI kala itu. Beliau juga mengirimkan telegram ucapan selamat kepada presiden dan wakil presiden, yang akhirnya pada tanggal 5 September 1945 ia memberikan 3 amanat kepada rakyat Yogyakarta dan juga kepada pemerintah. Yang pertama amanatnya adalah Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari Republik Indonesia, yang artinya bahwa Yogyakarta ini adalah bagian dari Republik Indonesia, tapi dia adalah negara yang istimewa bagi rakyat Indonesia. Yang kedua, segala kekuatan dalam negeri Ngayogyakarta itu dan juga urusan pemerintah berada di tangan Mangkubuwono yang ke-9. Nah, yang ketiga, amanatnya ini tadi, amanat yang ketiga itu adalah hubungan antara Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah Indonesia ini bersifat langsung, dan Sultan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Di sini maksudnya adalah bahwa jikalau ada masalah di kesultanan ataupun di kerajaan yang dipimpin sama Hamengkubuwono yang ke-9 kala itu, ini maka ataupun yang di kesultanan yang ada di Yogyakarta, maka terlebih dahulu ini diselesaikan sama Sultan. Kalau berkaitan dengan pemerintah, menyinggung sama pemerintah, maka permasalahannya diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia kala itu. Nah, selain yang namanya bahwa Sultan Hamengkubuwono mau bergabung dengan pemerintahan Indonesia, maka Sultan juga memberi banyak sekali fasilitas bagi pemerintah Republik Indonesia, seperti ada markas TKR dan juga ibu kota Republik Indonesia, serta juga ada bantuan logistik dan juga perlindungan bagi Tentara Nasional Indonesia. Nah, Sultan juga pernah menolak yang namanya tawaran Belanda untuk menjadikan dia sebagai raja di seluruh wilayah Jawa. Jadi bujukan itu terjadi pada setelah terjadinya agresi militer Belanda yang kedua. Nah, itulah dia kebaikan yang diberikan sama Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Itu raja yang pertama. Raja yang kedua itu bernama Sultan Syarif Qasim yang kedua. Nah, Sultan Syarif Qasim ini dia dinobatkan menjadi Raja Siak Indrapura. Jadi kebijakan yang dia lakukan itu bertentangan semuanya dengan keinginan Belanda. Jadi ketika proklamasi kemerdekaan itu dikumandangkan,
Sultan ini menyatakan kesetiaannya terhadap Republik Indonesia serta menyerahkan harta senilai 13 juta gulden untuk membantu perjuangan Republik Indonesia kala itu. Besar kala itu 13 juta gulden. Kalau diingat-ingat dulu waktu ibu SD, itu jajan ibu hanya 50 perak. 50 perak itu sudah dapat permen 4 dan kerupuk opak 2. Bayangkan, banyak kan? Apalagi kalau 13 juta gulden di masa di tahun 1945. Banyak kala itu pasti jumlahnya. Nah, selain yang namanya menyerahkan 13 juta gulden untuk membantu perjuangan Republik Indonesia, Sultan Syarif Qasim ini juga membentuk Komite Nasional Indonesia di Siak. Dia juga membentuk TKR, dia juga membentuk Barisan Pemuda Indonesia. Dan bahkan di tengah-tengah istana Sultan Syarif Qasim, dia mengibarkan bendera merah putih kala itu. Nah, selain itu dia juga mensuplai bahan makanan untuk prajurit dan menyerahkan 30% lagi harta kekayaannya berbentuk emas untuk kepentingan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia kala itu. Nah, itu dia dua raja yang membantu pertahanan kemerdekaan Indonesia kala itu. Nah, kita lanjut kepada integrasi, mewujudkan integrasi melalui seni dan juga sastra. Salah satu tokoh yang kita ambil adalah Ismail Marzuki. Nah, Ismail Marzuki ini terkenal dengan karangan lagunya. Dia mulai mengarang lagu sekitar usia 17 tahun. Jadi lagu pertama yang dia karang itu adalah O Sarinah. Nah, setiap lagu yang dia ciptakan itu sangat diwarnai oleh semangat kecintaannya terhadap tanah air. Lagu Ismail Marzuki ini sangat syarat dengan nilai-nilai perjuangan yang menggugat rasa cinta terhadap tanah air dan juga bangsa. Nah, selain lagu O Sarinah, ada juga lagu-lagu lain yang diciptakan sama Ismail Marzuki ini, seperti ada lagu Rayon Pulau Kelapa, ada Halo Halo Bandung, ada Selendang Sutra, dan juga ada Sepasang Mata Bola. Nah, semua itu lagu mengandung makna perjuangan kemerdekaan Indonesia kala itu. Nah, jadi itu dia salah satu tokoh perjuangan atau tokoh pejuang ataupun tokoh pemuda yang mendukung kemerdekaan Indonesia dalam bentuk seni kala itu. Nah, tokoh yang terakhir itu adalah perjuangan para perempuan. Perjuangan para perempuan ini kita ambil salah satu contohnya yang bernama Opu Deyeng. Nah, Opu Deyeng Risaju ini adalah salah satu tokoh pejuang perempuan yang menjadi pelopor gerakan PSI yang menentang kolonialisme Belanda. Dia bahkan rela meninggalkan ataupun menanggalkan gelar kebangsawanannya, serta dia harus dijebloskan ke dalam penjara selama 3 bulan oleh Belanda. Nah, dia juga merelakan untuk bercerai dengan suaminya karena suaminya tidak terima dengan kegiatannya sehari-hari kala itu. Nah, Opung Deyeng itu adalah seorang yang buta akan huruf Latin, tetapi dia dibantu oleh saudaranya yang pernah mengikuti sekolah umum. Jadi Opung Deyeng ini mulai aktif di PSII melalui perkenalannya dengan Haji Muhammad Yahya. Dia juga setelah berkenal dengan Haji Muhammad Yahya, dia aktif di PSII dan mendirikan cabang PSII di Palopo. Nah, kegiatan Opung Deyeng ini didengar oleh Controller Afdeling. Dia menuduh, Controller ini tadi menuduh Opung melakukan tindakan penghasutan terhadap rakyat untuk membangkang pemerintah Indonesia. Jadi kolonial Belanda menghukum si Opung ini penjara selama 13 bulan. Jadi setelah keluar dari penjara, maka Opung tetap menyebarkan
PSII ke berbagai daerah. Jadi ketika Opung Dayang menyebarkan PSII ke Jawa, pihak kerajaan ini tidak senang karena kala itu pihak kerajaan di daerah Jawa ini sedang bekerja sama dengan orang Belanda. Jadi akhirnya anggota Dewan Hadat menuntut yang pro dengan Belanda agar Opung Dayang ini dijatuhi hukuman 14 bulan. Ketika Opung Dayang bebas dari tahanan, ia kembali aktif pada masa revolusi dan dia banyak melakukan mobilisasi terhadap pemuda dan juga memberikan doktrin perjuangan kepada pemuda Indonesia. Nah, kegiatan Opung ini membuat Nika menjadi marah, menangkap Opung lagi, dan Opung ini dipenjarakan. Jadi, Opung ini selama di penjara mendapat yang namanya siksaan dari Nika. Siksaan ini berdampak pada rusaknya pendengaran dan menjadi tuli seumur hidup. Nah, tetapi setelah adanya pengakuan Republik Indonesia di tahun 1949, Opung dipindahkan ke Parepare bersama dengan anaknya. Jadi sejak itu dia tidak lagi aktif menjadi pengembang PSII, melainkan dia hanya menjadi sesepuh di organisasi PSII kala itu. Nah, itu video pembelajaran kita di minggu ini. Ibu harapkan kamu dapat mengambil makna, mengambil inti dari semangat juang para tokoh yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jangan contoh sifat buruk dari orang Belanda, tetapi contohlah semangat para tokoh-tokoh yang semangat memperjuangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kamu juga harus semangat menyelesaikan tugas-tugas yang wajib kamu kerjakan setiap harinya, setiap minggunya. Jikalau ada yang bolong, silahkan kamu lengkapi tugas-tugasmu dan ingat, lengkapi juga catatanmu agar di bulan 8 nanti kalau kamu berkunjung ke sekolah, kamu bisa menyerahkan tugasmu tanpa ada alasan. Ingat, lengkapi catatannya di buku catatan dan lengkapi selesaikan tugasnya di buku tugas. Salam semangat, salam sehat, jaga prokes, salam sehat.